Shalom teman-teman semua, bersyukur hari ini kita diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah memuliakan namanya. Khususnya di tahun yang baru ini, mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Namun di balik itu semua kita sadar kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan keberdosaan. Mari kita refleksikan semua ini. Kita saat teduh sejenak. Ibadah pada hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah berkat-Nya bagi kita yang beribadah kepadanya. Mari bersama-sama kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mohon pimpinan-Nya sehingga menyucikan, menguduskan kita sebelum kita lanjut beribadah. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas rahmat kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Perjalanan kami tidak lepas daripada tuntunan Tuhan. Dan karena Tuhan menuntun kami, maka pasti kami menyadari bahwa Tuhan menjadi saksi dari setiap keberdosaan kami. Tuhan, mohon ampun atas segala salah dan dosa kami di hadapan-Mu. Kami banyak menyakiti hati-Mu. Kami selalu melakukan tindakan-tindakan penentangan terhadap Engkau. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menguduskan kami sehingga kami boleh layak beribadah di hadapan-Mu. Dan kiranya ibadah pada hari ini boleh berlangsung dengan baik karena pimpinan daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, terima kasih atas seluruh kebaikan-Mu dan pemeliharaanmu yang telah Engkau berikan kepada kami selama ini. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih setiamu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu,
bagimu. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tuhan, kami rindu untuk datang dekat padamu, untuk mendengar firman-Mu sekali lagi pada saat ini. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu.
akan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Shalom sekali lagi teman-teman semua. Sekarang waktunya kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambil temanya adalah kesempatan. Namun sebelum kita jauh belajar, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau baik bagi setiap kehidupan kami. Engkau memimpin kami sejauh ini dan tidak pernah meninggalkan kami, dan itulah yang kami dapati. Dan sekarang kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang memimpin kami, sehingga firman-Mu boleh menumbuhkan buah-buah yang baik. Pimpin kami dan pimpin juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga boleh dapat menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom teman-teman. Kalau kita pikirkan kembali ya, pasti ada banyak hal yang belum kita capai, khususnya ketika kita menjalani hari-hari hidup di tahun 2020. Dan otomatis kita punya harapan-harapan besar di tahun 2021 ini. Karena apa yang telah kita alami di waktu-waktu sebelumnya, ada banyak hal yang belum kita capai. Maka oleh karena itu, kita penuh dengan semangat dan antusias ketika kita memasuki tahun 2021. Tetapi, coba kita pikirkan ulang. Ketika kita memaknai ini sebagai kesempatan dari Tuhan, apakah pencapaian-pencapaian yang kita maksud semua hanya berhubungan dengan apa yang saya mau, apa yang saya kehendaki? Mari teman-teman, kita akan baca Alkitab, kita akan berusaha melihat dari satu sudut pandang yang berbeda tentang kesempatan. Kita baca kitab Yohanes pasal yang ke-8. Kitab Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-11. Saya bacakan untuk kita semua. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka.
Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah teman-teman, ketika kita berbicara kesempatan, topik yang kita baca hari ini kesannya agak aneh. Apa hubungannya dengan kesempatan, begitu ya? Tetapi coba mari kita pelajari bersama-sama. Karena topik ini berbicara tentang tertangkapnya perempuan yang sedang berbuat dosa. Nah di sini kita bisa melihat ada begitu banyak orang dan khususnya pemuka-pemuka agama yang menuntut agar perempuan ini dihukum mati. Karena kalau kita melihat budayanya orang-orang Yahudi berdasarkan Taurat, itu kalau seandainya ada wanita tertangkap berbuat zina, otomatis dia akan dilempari batu sampai mati. Tetapi kalau kita lihat konteks, berzina itu bukan satu orang, tetapi dua orang. Tetapi anehnya di sini teman-teman, cuma satu yang dibawa, yaitu perempuan. Nah, di sini jelas ya, bahwa ada satu tindakan yang sama-sama sebenarnya berdosa. Pendosa melaporkan pendosa agar pendosa dihukum. Tapi yang menuntut adalah pendosa pula. Dan ini yang unik. Unik sekalipun juga sekaligus fatal. Karena sama-sama berbuat dosa, tetapi bedanya yang satu kelihatan, yang satu tidak kelihatan. Dan di sini kita bisa melihat tujuan mereka dalam hal ini sebenarnya pengen mencobai Tuhan Yesus. Karena dengan pertanyaan mereka sehubungan dengan Tuhan, kalau seandainya ada orang tertangkap basah melakukan dosa perzinahan, di dalam hukum Musa harus dihukum mati. Tetapi apakah pendapatmu? Dan di sini terlihat Tuhan Yesus seolah-olah mengalihkan perhatian dengan menulis ke tanah. Yuk kita gambarin dah ya. Kalau misalnya kita itu anak-anak, kalau kita suka menggambar di tanah begitu ya, apa yang kita gambar? Mungkin kapal begitu, atau mungkin bentuk orang. Dan jadi pertanyaan, apakah Tuhan Yesus melakukan yang demikian? Tentu tidak. Lantas apa? Semua tetap spekulasi ketika mengatakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus terus didesak, dipertanyakan, "Tuhan ayo berikan jawab. Rabi ayo berikan jawabmu. Apa pendapatmu tentang hal ini?" Nah di situ kita bisa melihat jawabnya Tuhan Yesus. "Barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan. Dia orang yang pertama yang melemparkan batu kepada perempuan ini." Nah di situ orang-orang sontak terdiam semua. Di situ teman-teman mengindikasikan pertama, bahwa di kerumunan itu tidak satu pun orang yang tidak pernah berbuat dosa. Semua orang ternyata pernah melakukan suatu pelanggaran. Semua orang pernah mengecewakan Tuhan. Bahkan orang-orang yang menuntut orang lain agar dihukum, dirinya sendiri pun sebenarnya pantas menerima hukuman. Dan inilah yang sering terjadi kepada anak-anak Tuhan. Kita sering menjadi hakim bagi sesama kita. Kita menjadikan diri kita sebagai tolak ukur kebenaran. Maka dengan demikian kita sangat mudah untuk menghakimi sesama. Tetapi sayangnya teman-teman, di dalam hal ini, perempuan ini hanya menjadi alat. Kenapa? Karena hanya perempuan ini saja yang dibawa. Kalau konteksnya sekali lagi tentang perzinahan, otomatis ada prianya. Tetapi ini hanya perempuan saja. Dan ini menunjukkan betapa bobroknya manusia yang diberikan terus-menerus kesempatan hidup oleh Tuhan. Sekalipun kita berbicara juga dari sudut pandang anugerah, tetapi tidak lepas.
Anugerah tidak menjamin bahwa manusia akan hidup saleh terus-menerus tanpa dosa. Dan Tuhan menuntut kita untuk hidup di dalam kekudusan. Dan Roh Kuduslah yang memimpin kita. Tapi dalam hal ini nyata bahwa kecenderungan hati manusia itu selalu menolak apa yang benar. Karena dirinya sekali lagi menjadi tolak ukur kebenaran. Maka tak salah ketika banyak orang semakin dia saleh, terkadang bukan semakin dia mencintai sesamanya. Banyak orang yang semakin saleh, kelihatannya mencintai Tuhan, tetapi kepada sesama dia sangat membenci. Kepada orang yang mungkin berbeda keyakinan, kepada orang yang mungkin berbeda suku dengan dia, atau kepada siapapun yang bagi dia memiliki asas-asas yang berbeda. Nah, ini teman-teman sangat mengerikan. Siapapun punya potensi untuk melakukan hal-hal yang jahat. Dan di sini Tuhan Yesus akhirnya membuka aib semua orang yang ada di situ. Bukan hanya Tuhan Yesus menyatakan bahwa perempuan yang berzina ini berdosa dan dia layak dihukum mati. Tetapi Tuhan Yesus dengan kalimat, siapa yang tidak berdosa silakan menghakimi perempuan ini terlebih dahulu. Sontak mereka terdiam dan ketika mereka tidak menghakimi, itulah jawaban satu-satunya. Semua orang berdosa, tetapi semua orang punya gairah untuk menjadi hakim bagi sesamanya. Dan ini sangat menyedihkan. Nah teman-teman, apalagi pada konteks yang kita baca ini, kalau ada orang ketangkap basah berzina, otomatis orang itu akan dihukum mati. Tetapi siapapun yang menjadi saksi, saksi itu adalah orang pertama yang harus melempari batu kepada perempuan yang berzina itu, sehingga dia mati. Dia harus jadi orang pertama. Terus kedua adalah orang yang menuntut. Nah tetapi dalam hal ini ternyata tidak ada orang yang berani. Itu jelas. Bahwa ketika kita tidak ditegur, kita akan dengan mudah menjadi hakim bagi sesama. Kita akan dengan mudah menganggap orang lain itu sangat berdosa. Oke, misalnya kita melihat ya, sering gak sih teman-teman sadar gak atau tidak, misalnya ya kita kalau misalnya di kampus begitu, atau kita di sekolah ya, SMP, SMA, ketika kita melihat teman lain ya, teman-teman yang lain nyontek, kita anggap dia itu sebagai orang yang begitu jahat, kita langsung mempunyai stigma bahwa dia adalah anak yang tidak baik. Sebagaimanapun dia melakukan hal yang baik, saya anggap dia tetap jahat. Karena dia kita pikirkan melakukan dosa yang kelihatan. Tetapi apakah kita sadar tidak? Bahwa kita mungkin melakukan dosa-dosa yang tidak kelihatan. Mungkin kita sering melawan orang tua, dan orang-orang mungkin tidak tahu. Atau mungkin sering kita menjelek-jelekan orang lain, dan orang lain tidak tahu. Intinya kita banyak melakukan dosa yang tersembunyi. Tetapi kita sering lupa kalau kita itu orang berdosa. Makanya dengan mudah kita menjadi hakim bagi sesama kita. Dan Tuhan Yesus pada perkara ini menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun yang pantas menghakimi. Nah dalam hal ini, kesempatan yang akan kita pelajari dari sisi yang mana dong? Karena semua serba membingungkan. Tidak ada yang namanya kesempatan di dalam hal ini. Nah mari kita baca di ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Nah pertanyaan ini sebenarnya bukan hanya pertanyaan yang membuat perempuan ini kaget bahwa tidak ada yang menghakimi dia, tetapi juga merefleksikan perempuan ini. Merefleksikan kembali bahwa dia sebenarnya sedang diperhadapkan dengan orang-orang berdosa yang sama dengan dia, namun mau menghakimi dirinya. Dan ketika kita lihat di ayat yang ke-11, jawab Yesus. Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Aku pun tidak menghukum engkau. Dari pernyataan Tuhan Yesus ini, kita bisa mengerti bahwa pertama, aku pun tidak menghukum engkau di situ menjelaskan bahwa semua orang di situ adalah berdosa. Namun konteksnya Tuhan Yesus juga datang sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus adalah pribadi satu-satunya yang tanpa celah. Dia pribadi yang bersih, dia pribadi yang murni, tanpa kecemaran dosa. Itu yang pertama. Terus yang berikut, ketika Tuhan Yesus bilang, "Aku pun tidak menghukum engkau," mengindikasikan yang kedua bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling pantas untuk menghakimi. Karena dia tidak berdosa. Namun di dalam hal ini dia tidak mau mengambil satu kesempatan itu untuk menghakimi orang. Padahal dia sendiri pun
pantas untuk menghakimi. Tuhan Yesus pantas untuk menghakimi karena dia tidak memiliki celah. Tetapi dalam konteks ini Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat. Tuhan Yesus datang memberikan kesempatan hidup kepada orang lain. Tuhan Yesus memberikan satu anugerah yang sangat luar biasa agar orang bisa memperbarui hidupnya, merubah perilakunya. Kita baca di di kalimat yang selanjutnya. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Inilah korelasinya teman-teman, hubungannya dengan apa yang dimaksud kesempatan. Memang tidak ada kata yang tersirat tentang kesempatan, tetapi kita bisa memaknai secara dalam, bersitulah kita mengerti apa yang dimaksud dengan tersirat tentang kesempatan. Teman-teman, sekali lagi kesempatan ini bukan hanya berbicara apa yang pengen saya capai di masa-masa yang lampau, sehubungan dengan kebaikan saya di masa depan, untuk hal-hal materi, untuk pengakuan orang dan lain sebagainya. Ternyata kesempatan bukan hanya berbicara tentang itu teman-teman. Khususnya ketika kita boleh memasuki tahun 2021 ini. Tuhan memberikan kita satu anugerah yang luar biasa. Kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk memperoleh segala yang baik. Tapi lebih daripada itu, kesempatan agar kita memperbaiki diri kita. Agar jangan hidup terus-menerus menjadi seteru Allah dan menjadi hakim bagi sesama kita. Karena ini adalah hal yang sangat mengerikan, tetapi ini juga bukan hal yang tabu. Kita selalu menyakiti hati sesama kita dengan selalu berdiri sebagai hakim bagi sesama. Teman-teman, kekristenan dituntut untuk menjadi kesaksian bagi orang di lingkungan kita. Kita menjadi surat Kristus yang hidup. Tetapi bagaimana bisa kita menjadi surat Kristus yang hidup kalau hidup kita teman-teman ya, kita batasi dengan satu pola pikir bahwa saya tidak melakukan dosa seperti A, B, C, dan D. Saya hanya melakukan dosa F sampai Z. Dan F sampai Z itu tidak ketahuan, tetapi dosa-dosa mereka ketahuan semua. Jadi wajar dong saya hakimi mereka. Teman-teman, ini miris. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan hal yang demikian, maka tak salah ketika ada banyak orang, sekali lagi tidak mau lagi memikirkan tentang apa sih pentingnya bersekutu dengan umat percaya. Kenapa? Karena teman-teman Kristen saya sendiri menjadi hakim bagi diri saya. Teman-teman Kristen saya sendiri menjadi batu sandungan bagi saya. Mari ya teman-teman ya, kita belajar merefleksikan kembali. Sudah sejauh mana kita memikirkan kesempatan hidup yang Tuhan beri untuk memperbaiki karakter kita. Kesempatan hidup yang Tuhan beri untuk memuliakan Tuhan. Terus terang ya, saya pas datang ke sini untuk melayani, saya bersyukur ketika melihat teman-teman semua yang ada di sini adalah anak-anak pemuda. Oke, karena mungkin satu dan lain hal yang membuat anak-anak remaja tidak bisa datang ke sini. Tetapi bagi saya, ketika melihat anak-anak pemuda datang ke sini untuk melayani Tuhan, pertama, terkendala dengan situasi pandemi, namun mereka tetap mau melayani. Terus kedua, mereka juga punya kegiatan, mereka bukan anak-anak yang nganggur, mereka punya tugas dan lain sebagainya. Tetapi mereka memutuskan untuk datang, atau mungkin ya, ada kalau yang udah pacaran gitu, udah mulai telepon-teleponan, tetapi mengambil keputusan untuk saya mau melayani Tuhan. Saya memperbarui hidup saya. Saya pengen menjadi pribadi yang lebih baik. Ini merupakan satu anugerah teman-teman. Tidak gampang orang bisa mengambil keputusan seperti ini. Dan kita percaya ini hanya kuasa Roh Kudus yang mendorong kita untuk melayani Tuhan. Dengan kasih yang diberikan kepada kita sehingga kita mampu memandang Tuhan sebagai pribadi yang wajar dan wajib dan harus untuk diagungkan. Kita perlu belajar banyak hal, bukan cuma perkara kegagalan-kegagalan kita di masa lampau untuk mendapatkan nilai yang baik, kegagalan-kegagalan kita di masa lampau untuk jalan-jalan di tempat A, B, C, dan D dan belum terrealisasi. Kita bukan hanya hidup untuk memikirkan hal itu, tapi kita harus belajar juga hidup untuk memikirkan apa yang Tuhan kehendaki. Dan secara sederhana, kalau kita mau pikirkan, apa sih kehendak Tuhan di dalam hidup saya? Banyak teman-teman, banyak. Dan Alkitab ini cukup untuk menjelaskan apa sih yang Tuhan tuntut bagi hidup kita semua. Dan untuk yang paling prinsip yang kita pelajari hari ini, adalah kesempatan yang Tuhan beri, agar kita tidak lagi menjadikan diri kita sebagai tolak ukur kebenaran.
Agar kita tidak menjadikan diri kita sebagai hakim bagi sesama. Pernah gak sih kita itu berdoa ke Tuhan seperti ini? Tuhan, saya ini loh, tadi diganggu, saya ini loh sering dibully, saya ini loh begini-begini. Dan di balik kata-kata kita yang berdoa seperti itu, terkadang sadar tidak sadar kita sering meminta Tuhan untuk menghukum orang-orang tertentu yang menjadi, atau bisa kita katakan, yang membuat kita kecewa. Dan kita sering menuntut Tuhan untuk melakukan hal yang demikian. Memang itu tidak salah. Tetapi mari kita evaluasi diri kita. Pernah tidak kita mikirkan, apakah ada orang yang berdoa juga untuk kita? Tapi bukan berdoa yang baik, tetapi berdoa seperti ini. Tuhan hukum dong Yodi, soalnya dia melakukan banyak pelanggaran. Dan pelanggarannya itu selalu menyakiti hati saya. Oke lah Tuhan gak bakal tersakiti, tapi saya tersakiti. Nah ini keliru juga. Karena siapapun yang menyakiti sesamanya, itu juga menyakiti hati Tuhan. Karena sewaktu Tuhan datang ke dalam dunia, dalam pribadi Kristus, dia bukan datang sebagai hakim. Dia datang untuk menjadi penebus. Dia datang untuk memberikan dirinya agar kita bisa selamat. Kematiannya agar kita bisa hidup. Tapi kenapa kehidupan kita pengen memberikan kematian kepada orang lain? Kita harus memikirkan ini semua. Sudah sejauh mana kita melangkah di dalam kehidupan Kristiani, dan sudah sejauh mana pencapaian-pencapaian firman Tuhan yang udah kita dapati. Karena kalau tidak demikian maka akan percuma semua. Apalagi kalau kita bisa melihat ya teman-teman sekarang ya. Sekarang di TV itu konfliknya bukan hanya berbicara tentang perang antar negara, perang suku, perampokan, atau mungkin demo mahasiswa atau pandemi. Juga sekarang berbicara tentang kegiatan agamawi yang semakin menunjukkan intensitas kekerasan yang semakin tinggi. Dan ini fatal. Dan apakah kita juga terlibat di dalamnya? Terus kita bilang, enggak lah, saya enggak seperti itu. Tapi coba pikirkan baik-baik. Bagaimana perilaku kita kepada sesama kita? Apakah kita semakin menjadi pribadi yang membangun orang lain? Pribadi yang saling menguatkan atau pribadi yang saling menjatuhkan? Pribadi yang pengen kecelakaan orang lain? Teman-teman, kita sadar ketika kita mengenal apa itu anugerah, itu seperti cerminan yang tampil di depan kita untuk menunjukkan bahwa tidak ada satu titik di dalam diriku yang tidak tercemari dosa. Makanya anugerah itu datang kepada saya. Dan itu menyatakan bahwa kita juga sama-sama orang yang tidak pantas untuk diampuni kalau bukan itu karena anugerah Kristus. Jadi mari di tahun yang baru ini kita mengambil keputusan bukan hanya tentang pencapaian-pencapaian secara material, pengakuan orang dan lain sebagainya. Tapi mari kita pengen suatu pencapaian yang lebih baik. Pencapaian yang lebih penting. Bukan berarti saya bilang yang lain gak penting, tidak ya. Tetapi dalam hal ini yang perlu kita utamakan juga. Perubahan hidup yang semakin hari semakin memuliakan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin sekarang kakak bisa menjadi orang yang berkhotbah kepada kalian, yang menasehati. Tapi ada masanya mungkin kakak juga menjadi orang yang jatuh di dalam dosa. Karena kami semua pelayan-pelayan Tuhan adalah orang-orang juga yang berdosa. Bukti nyata orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang rutin betul belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika mereka jatuh, ini membuktikan manusia tidak kebal dengan dosa. Maka oleh karena itu kita perlu antisipasi. Dan antisipasinya lewat apa? Belajar firman Tuhan. Sebagai kesempatan hidup yang Tuhan beri, mari kita memuliakan hidup. Mari kita muliakan Tuhan dengan hidup kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh semakin mengarahkan kita. Boleh semakin membuat kita sadar bahwa hidup kita bukan lagi tentang apa yang kita mau. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki dan yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk anugerah yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami jelas nyata bahwa kami adalah orang yang tidak layak. Kami adalah orang-orang yang tidak pantas. Kami semua adalah orang yang berdosa. Namun kadang kami menjadi hakim bagi sesama kami. Kami menyakiti hati sesama kami.
tanpa kami berpikir bahwa kami juga menyakiti hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini semakin menguatkan kami, semakin mengarahkan kami, agar kami boleh hidup untuk Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, ini kami, terimalah persembahan kami. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanamu, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanamu, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Tuhanku. Mari kita persembahkan semua ini kepada kemuliaan Tuhan, apa yang boleh kita berikan.
Dan mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu ketika kami boleh diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, terlebih ketika kami boleh diberkati secara berlimpah. Dan itu nyata ketika kami memberikan persembahan. Melalui rasa syukur kami memberikan. Kiranya Tuhan berkenan dengan persembahan yang kami beri, menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami rindu juga hidup kami menjadi persembahan yang boleh mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Lebih daripada itu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami di masa-masa pandemi ini. Kami rindu pemuda remaja GKI Lyon ada di dalam tuntunan Tuhan sehingga kami boleh mampu menjalani hari-hari hidup kami sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Kami boleh mengikuti kebenaran firman Tuhan yang memimpin kami sehingga kami menjadi semakin hari semakin lebih baik. Kami mohon juga perlindungan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit. Sehingga kami boleh terus berkarya melalui apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami juga mohonkan Tuhan kepada bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan menyertai bangsa ini dari setiap pemerintah yang Tuhan percayakan untuk mengemban tugas bagian mereka masing-masing. Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana sehingga mereka mampu menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Sekali lagi kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kedamaian, ketentraman. Kami juga sebagai orang yang beragama, yang memiliki perbedaan-perbedaan keyakinan yang ada di dalam negara Indonesia ini, kami mohon kiranya terjadi sifat saling kompromi, saling toleransi antara umat beragama, sehingga ketentraman boleh tercermin, dan kami anak-anak Tuhan boleh menyatakan kemuliaan Tuhan sebagai surat Kristus yang hidup. Sekali lagi, kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doksologi. Mari kita satu dalam doa dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu yang memimpin kehidupan kami, yang kami percaya telah kami saksikan di tahun 2020, dan kami yakini itu juga adalah penyertaan Allah Tritunggal yang sekarang berlaku dan sampai selama-lamanya. Di dalam pimpinan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Amin. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.